Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda saat ini menyaksikan tayangan kami. Selamat Baku Dapa. Kembali jumpa lagi bersama saya Pendeta Dr. David Sumampo dalam tayangan Papi David Menyapa kita semua. Sebuah tayangan renungan firman Tuhan yang simple, ringkas, dan tentunya membawa Anda semua ke dalam kebenaran. Kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-10. Bapak Ibu Saudaraku semuanya, tahukah Anda bahwa tayangan ini ada guna membawa kita sekalian ke dalam kebenaran? Mengapa hal itu penting bagi kita? Demi menjelaskan hal tersebut, saya akan membawa kita ke dalam dialog Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30-36. Di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal tetap dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengetahui kebenaran? Sebab ada manfaatnya, ada faedahnya, ada tujuannya, yaitu bahwa kebenaran itu akan memberikan kemerdekaan atau kebebasan atau kelepasan kepada setiap orang. Dari apa Bapak Saudara? Dari belenggu kebodohan, dari belenggu kemiskinan, dari belenggu penderitaan yang diakibatkan oleh kutuk dosa dan perbudakan iblis. Kata kebenaran dari nas yang dibaca tadi berasal dari tulisan awalnya berbahasa Yunani yang menggunakan kata aletheia. Aletheia adalah bentuk kata benda yang berarti Bapak Saudara kebenaran dalam ide atau gagasan yang ada dalam paradigma pola pikir dan mindset kita. Juga kebenaran dalam moral, dalam beretika, dan kebenaran dalam tindakan atau dalam perilaku sikap sehari-hari. Jadi seseorang sanggup bertindak benar karena didorong oleh pikiran yang benar, dan pikiran yang benar didasarkan pada kebenaran yang dimilikinya. Bagaimana kebenaran itu yang sesungguhnya Bapak Saudara? Sebab di luar sana banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai pemilik kebenaran. Bahkan 2000 tahun yang lalu, Pilatus ketika mengadili Yesus sempat bertanya, apakah kebenaran itu? Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 18 ayat 38 bagian yang B. Siapa sebenarnya kebenaran sejati? Nah, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6-7 menjelaskan sebagai berikut Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Haleluya. Sesungguhnya Tuhan Yesuslah kebenaran sejati. Mengenal dan mengimani Yesus berarti engkau mengetahui dan mendapatkan kebenaran. Cara mendapatkan kebenaran sejati ialah dengan mendengarkan firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam surat Roma pasal 10 ayat 17. Dikatakan di sana, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Bapak Saudara, kondisi dunia saat ini dipenuhi dengan banyaknya beredar berita bohong yang menakut-nakuti. Terlebih lagi dengan kondisi pandemi global sekarang ini, ada banyak orang yang dilanda ketakutan dan kepanikan akibat informasi-informasi yang mereka terima. Bahkan sampai mengalami yang disebut dengan nekrofobia, yaitu ketakutan dengan segala hal yang berkaitan dengan kematian, baik takut mati maupun ketakutan ketika mendengar atau melihat orang mati. Berita bohong atau hoax memang sengaja disebarkan dengan tujuan meneror masyarakat agar timbul ketakutan dan kepanikan massa. Anehnya, berita bohong tersebut dianggap benar karena berulang-ulang kali disampaikan. Seorang Joseph Goebbels yang hidup tahun 1897 sampai 1945, menteri propaganda Adolf Hitler di zaman Jerman Nazi, pernah mengatakan, kebohongan yang disampaikan sekali saja tetaplah kebohongan, tetapi kebohongan yang disampaikan berulang-ulang kali akan menjadi kebenaran. Apa artinya? Artinya kebohongan saja mau diviralkan
agar orang menjadi percaya, sehingga akibatnya mereka kehilangan keberanian, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, timbul kebencian dan banyak lagi dampak buruk lainnya. Maka dari itu Bapak Saudara, kebenaran sejati harus lebih lagi diviralkan untuk melawan segala fitnah, melawan segala kebohongan, agar dunia tahu bahwa masih ada pengharapan bagi mereka. Bahkan ketika mereka percaya akan kebenaran firman Tuhan yang sejati, maka mereka akan diluputkan dari segala hal yang mereka dengar, segala fitnah dan kebohongan, dan mereka bisa diselamatkan, baik keselamatan selama hidup di dunia ini maupun keselamatan di akhirat nantinya. Namun bagaimana Bapak Saudara dunia bisa mengetahui kebenaran yang sejati, kebenaran yang pastinya akan memerdekakan mereka dari ketakutan akibat pandemi global, dari teror, dari fitnah, hoax, kebencian dan lain sebagainya? Siapakah yang akan memberitahukan kabar baik ini kepada mereka Bapak Saudara? Seperti dinyatakan di dalam surat Roma 10 ayat 14-15, dikatakan di sana, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oh haleluya. Sebab itulah Bapak Saudara, tayangan ini kami adakan guna menjadi penyambung kabar baik kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesungguhnya kami ini ada, pelayanan ini ada untuk menyampaikan kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan kepada para pemirsa sekalian, agar engkau percaya dan engkau diselamatkan serta diluputkan dari mempercayai sebuah bentuk teror, kebencian, hoax, fitnah, dan ketakutan dan lain sebagainya. Percayalah sekarang ini Bapak Saudara kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jangan tunda lagi, haleluya. Maka engkau pasti diselamatkan dan diluputkan dari mempercayai segala bentuk teror, kebencian, hoax, fitnah, ketakutan yang datang menimpamu, haleluya. Terus ikuti program tayangan Papi Jefit Menyapa ini, supaya engkau bisa bertumbuh dalam iman yang semakin kuat, dan engkau teguh tak tergoyahkan menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini. Hingga nantinya suatu saat nanti kita semua akan dipindahkan ke bumi yang baru dan tinggal di kota Yerusalem yang baru, yang diturunkan Tuhan dari sorga buat kita diami sampai selama-lamanya. Di sana kelak Bapak Saudara, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan dan penderitaan, hoax, fitnah, dan kebencian dan lain sebagainya yang buruk itu. Melainkan kita semua akan hidup abadi bersama dengan Tuhan kita buat selama-lamanya. Haleluya Bapak Saudara. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Sekarang ini juga jangan engkau tunda lagi. Jangan sampai engkau tidak punya kesempatan untuk menerima Dia dan mengimani Dia dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan mari berdoa bersama-sama dengan saya supaya imanmu dikuatkan di dalam kuasa-Nya bekerja dalam engkau, kuasa yang tidak pernah berubah, agar engkau senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan atas hidupmu dan hidup keluargamu sekalian, baik di setiap rumah tangga, di setiap pekerjaan, usaha, dan studi, dan dalam segala aspek kehidupanmu sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Haleluya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, yang telah datang ke dunia dan menyatakan dirimu, supaya kami bisa mengenal Engkau, kebenaran yang sejati. Engkaulah sesungguhnya kebenaran itu, dan Engkaulah yang telah menjaminkan kepada kami bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, ada keluputan. Kami akan terhindar daripada mempercayai semua berita yang tidak benar, segala fitnah, hoax, kebencian, dan segala macam dusta yang membawa kami kepada ketakutan, teror, dan kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan banyak hal yang buruk lainnya. Engkau datang memberikan kami jaminan kepastian bahwa ketika kami percaya Engkau, maka semua kehidupan kami dijaminkan di dalam kasih anugerah-Mu, dijaminkan dalam kuasa-Mu, dan diluputkan dari hal-hal yang buruk lainnya seperti yang dunia ini saat ini alami. Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau dan beserta dengan Engkau hidup kami terpelihara. Itu sebabnya saat ini kami yang mau percaya kepada Engkau dan mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami masuk ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau percaya Engkau dan beriman kepada Engkau sungguh-sungguh sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami, yang meluputkan kami, yang menghindarkan kami dari segala malapetaka pandemi dan dari segala macam ketakutan, teror, dan lain sebagainya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami sudah percaya kepada Engkau. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkau akan senantiasa selalu memelihara kami. Engkau beserta dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan Engkau menjanjikan kami nanti kelak Tuhan
akan diam dalam bumi yang baru dan tinggal dalam kota Yerusalem yang baru yang diturunkan dari surga untuk kami bisa nikmati bersama-sama dengan Engkau, tinggal bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Terpujilah kasih karunia dan jaminan kepastian iman hidup kekal yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Demikian untuk saat ini ya, bersama kami Pendeta Dr. Jeffy Sumampo dan tim multimedia yang telah mendukung acara ini. Sampai jumpa lagi dalam episode yang berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.